Pak nonton apaan tuh Pak? Nonton penyu berenang. Lah emang Kenceng penyu banget. Emang penyu berenang ya Pak? Berenang dong, nih itu di laut ini. Wih, Di pasir. cepet banget ya. Ih cepet juga dia berenang ya. BTW Pak, penyu tuh FWD apa RWD ya? Jadi gimana Pak? Penyu FWD apa RWD? Penyu gerakan tangan depan, ya FWD lah. Pakai tangan depan dia. Bener juga ya? Tapi Kagak nih- ditendang ya? Siapa yang nendang? Oh enggak ya, ya udah deh. Tapi nih, ngomong-ngomong FWD sama RWD, gue ada cerita nih. Gue Wih. pernah lagi dinas Wow. luar kota. Gue Wow. dinas ke Papua waktu itu. Wih, seru nih, Seru rame, lah, rame. rame. Gue dinas keluar kota ke Papua. Waktu itu gue pengen ke lokasi tambang. Wah, Gila. lokasinya tuh ekstrim banget. Tanjakannya, wah Banyak ekstrim setan banget. Pak? Kenapa banyak setan? Kan rumah tambang gitu, siapa Ya tahu banyak enggak, banyak pekerja. Jadi Oke, gua oke. bawa pekerja banyak waktu itu, sekitar 5 orang. Mobil dinas gua FWD, Honda bukan? bukan. Oh bukan. Emang nggak tahu sih. Jadi pas gua mau nanjak, tiba-tiba nggak kuat nanjak. Iya, itu makanya nih, FWD emang kuat nanjak ya. Terus mundurin apa? Enggak, akhirnya gue ganti tuh drive modelnya ke RWD. Bisa, mundur. Bisa itu mundur. Tapi kayaknya emang lebih kuat RWD ya daripada FWD. Ada yang bilang gitu, makanya gua nggak tahu nih. Gua penasaran tuh lebih kuat mana Tapi sebenarnya. kayaknya RWD sih Pak. Ah sotoy lu. Ih, bilangin kagak percaya. Nih gue liatin ya dari grup Facebook gue nih, banyak yang bilang nih. Aduh, bentar gue buka dulu Facebook. Lu dari mana? Gua juga nggak kenal lu kok tiba-tiba. Oh, lupa kenalan ya Pak. Iya. Saya kakaknya JJ, Oh, lagi ganterin ini iya, mobilnya iya, gantian. iya. JJ-nya lagi ke JJ. Citayam itu. Ya. Gitu. Nih percaya nggak Pak? Kata teman-teman grup FB saya tuh RWD tahu lebih cepat. Ya, lu nih Ya, sotoy. Daripada dengerin lama-lama sotoynya dia nih, mending kita panggil aja nih yang tahu masalah ini. Ayo Kang Arif. Nah, ini nih. Coba Kang, kenalin diri dulu. Siapa Kang, nih? coba, Siapa Kang. nih? Kenalin. Kenalin dulu deh, Kang. Iya, Iya. namaku Arif ya, biasa dipanggil Kang Arif Oke. atau Pak Arif juga boleh Oh lah. siap. Ada apa nih tiba-tiba manggil saya nih? Biasa Kang, ada orang sotoy. Ngomongin masalah FWD Waduh, dari tadi, waduh, Kang. waduh. Oh, Sotoy gitu. dia. Iya. Gini nih, Kenapa Kak. tuh? Tadi kan kita lagi ngobrol nih, maksudnya mana nih yang lebih baik ya, FWD atau RWD nih. Mumpung ada Kang Arif, gua mau nanya nih fakta-faktanya bener atau enggak. Ini sebenarnya gue ada beberapa pertanyaan ya Kang Arif ya. Ini tuh salah satu pertanyaan itu gue dapetin dari temen gue nih. Dia tadi baru banget ngechat. Karena tadi gue juga sambil chatan sambil ngobrol sama Pak Ahmad nih. Kata Apa, pengertian FWD sama RWD itu apa sih? Oh, Katanya pengertiannya kayak dulu ya? Iya betul. Ya, kalau FWD sesuai namanya front wheel drive. Ya. Jadi mobil dengan penggerak roda depan. Oke. Nah, kalau RWD rear wheel drive. Jadi mobil dengan penggerak roda belakang. Secara simpelnya itu sih. Jadi kalau FWD mobilnya pakai penggerak roda depan, kalau RWD mobilnya pakai penggerak roda belakang. Oke. Gitu. Aku mau nanya dong Kang Arif. Kang Arif, kakak, imut banget. Kakang. 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 Kan gua awam nih ya, maksudnya penggerak roda belakang sama roda depan tuh maksudnya gimana sih untuk orang yang gua kan gak ngerti banget mobil ya, gua kan cewek nih. Jadi mesin itu kan terdiri dari banyak komponen tuh. Salah satu komponen paling penting itu adalah mesin dan penggerak ya. Oke. Nah, jadi dari mesin itu tenaga itu dialirkan ke roda kan. Oh, oke. Nah, penggeraknya bisa dari roda depan atau dari tenaga mesin itu dialirkan ke penggeraknya ada di roda belakang gitu. Jadi kalau penggerak roda depan yang muter duluan tuh roda depan. Oh gitu. Iya, maksudnya roda belakang hanya ngikut aja. Oh, oke. Tapi kalau penggerak roda belakang berarti yang menggerakkan mobil itu adalah roda belakang, roda depannya ngikut aja Oh, oke. gitu. Kalau di mainan McD dia berarti penggerak roda belakang ya? Yang kalau Soalnya ditarik, harus ditarik lah baru maju. Nah, itu ya. Jadi tuh kalau secara simpelnya nih Kang Arif, bedanya tuh cuma di depan penggeraknya, sama penggerak belakang. depan sama penggerak belakang. Iya. Oh, itu perbedaannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kalau tadi kan udah nih masalah mana yang gerakin, mana yang digerakin anjay, gitu kan. Sekarang kalau misalnya masalah tenaga nih Kang Arif, Oh, iya, Bang. kira-kira depan sama belakang lebih kuat mana? Sebelum Kang Arif jawab, gua tanya dulu, Pak Ahmad tahu nggak lu, menurut lu lebih kuat yang mana Pak Ahmad? Kalau menurut gua ya, banyak sih di YouTube tuh pada ini kan, melintas berita-berita FWD, emang kuat nanjak. Nggak mau nonton sih, lihat YouTube-nya aja. Oh, Lihat thumbnail-nya aja. judulnya Wah, doang nggak ya. kuat nanjak nih, banyak Kang. Makanya
RWD sih, menurut saya Kang, itu RWD. Gimana? Jadi pembahasan ini tuh udah dari lama ya dibahas dan sering ditanyakan juga tentang penggerak roda depan sama belakang mana yang lebih kuat nanjak gitu ya. Sebetulnya secara teori penggerak roda belakang itu memang cenderung lebih kuat melintasi tanjakan gitu. Kenapa? Karena center of gravity, mantap ya kan? Anak filosofi mah. Tolong. Saya nggak ngerti, saya sastra Indonesia soalnya. Pakai bahasa Indonesia. Jadi beban itu ketika mobil nanjak itu akan berpindah dari tengah ke belakang, sehingga kalau digerakkan pakai roda belakang, otomatis mobil itu lebih mudah untuk bergerak ya pada kondisi menanjak gitu. Cuma kan yang namanya kita berkendara tuh nggak selalu kondisi tanjakan kan, gitu ya. Mungkin kalau di tanjakan rear wheel drive dia lebih paten lah gitu ya untuk melibas tanjakan. Tapi kan kalau ada tanjakan pasti ada turunan dong, nggak mungkin dong kita jalan nanjak terus ya kan, tiba-tiba ke langit sudah ada di surga. Waduh, ganti arah tujuan kita. Iya ya kan, pasti ada turunan kan. Gitu. Jadi ya pada saat turunan sebetulnya ya logikanya kalau kita misalkan tukang bakso tuh bawa gerobak, pasti kan kalau tanjakan dia lebih kuat didorong kan, ya kan? Nggak mungkin tukang bakso tanjakan tapi ditarik gitu dari depan kan berat. Tapi kan pada saat turunan tukang bakso kira-kira dorong apa tarik? Tarik sih kayaknya. Kalau dorong di depan kan, pasti dia di depan. Betul. Kalau misalkan turunan didorong, hancur. Gerobaknya bisa masuk jurang. Tapi cepet sampai. Iya. Bukan sampai ke tujuan. Sampai ke yang maha kuasa ya. Gitu. Jadi ya ada plus minusnya lah gitu. Oke. Terus tadi kan dia nanya tenaga nih. Kalau saya nih Kang mau nanya, kira-kira nih Kang, kalau kita ngelakuin perjalanan jarak jauh nih Kang, misalkan dari Palembang ke Honduras. Wow. Tapi jauh kan? Iya. Mungkin jauh. Ya Iya. sejarak itulah. Itu kira-kira lebih enak pakai FWD atau RWD perjalanan jarak jauh? Oh, perjalanan ya. Perjalanan membawamu. Iya. Perjalanan Asik, nyanyi kita. Kalau perjalanan jauh, sebetulnya balik lagi kalau nyaman atau tidak FWD atau RWD. Satu, kalau saya sih jawabnya tergantung kondisi jalan. Yang pertama itu dulu ya. Maksudnya kalau misalkan perjalanan jauh dengan kondisi jalan yang lurus, ya sebetulnya ya mirip-mirip lah ya, sama aja gitu ya, gitu kan. Karena handlingnya ya kalau jalanan lurus nggak banyak belok-belok kan, gitu. Jadi FWD RWD ya kurang lebih sama. Cuma kelebihannya kalau perjalanan jauh kita pakai mobil yang FWD atau front wheel drive, mobil-mobil sekarang tuh banyak yang mulai menggunakan front wheel drive karena kelebihannya nih ya, yang pertama dia itu punya mesin yang kondisi mesinnya itu melebar atau transversal gitu ya. Nah gitu, jadi posisi itu membuat kondisi kabin jadi lebih luas. Nah kalau perjalanan jauh, otomatis kan kita akan lebih nyaman kalau mobilnya luas kan. Iya, betul. Kalau mobilnya sempit, empet-empetan Iya, kan sakit perjalanan badan jauh nyampe malah tujuan. sakit Betul, badan. betul. Jadi kelebihannya itu. Jadi perjalanan jauh satu kita lebih unggul karena kalau FWD kabin cenderung lebih luas. Yang kedua dari penggunaan bahan bakar itu front wheel drive jauh lebih hemat bahan bakar. Irit ya? Lebih irit. Gitu karena dia enggak ada gardan di bagian tengah ya, di bagian tengah yang menyambungkan tenaga mesin ke penggerak roda belakang. Oh, jadi langsung tenaganya gitu ya? langsung ke depan. Jadi nggak banyak loss of power. Nggak mungkin buang-buang ya. tenaga Iya, ya. Jadi tidak ada tenaga yang hilang dari mesin ke gardan ke roda belakang gitu. Jadi ya lebih irit. Diirit. Terus kabin lebih luas. Jadi perjalanan jauh ya pasti kabin lebih gede, lebih enak. Bahan bakar lebih irit juga lebih enak kan. Gitu. Iya, apalagi buat lu tuh Pak Ahmad, kabin gede kan harus banget biar lu juga bisa bergerak bebas. Iya, untuk keluarga kan enak Iya, kabin untuk luas. keluarga lebih luas. Lebih enak ya. Oke. Berarti lanjut nih ya Kang Arif ke pertanyaan selanjutnya dari temen Lo ada yang gua. mau tanya lagi? Ada dong, temen gua emang orangnya kepo gitu. Nih, kalau misalnya tadi kan itu jarak jauh nih Kang Arif. Kalau misalnya di perjalanan yang
jelek atau banyak pasir gitu, kayak di sini kan kita kan kayak lagi ini ya latihan sim zigzag gitu kan. Zigzag gitu karena banyak jalanan berlubang. Itu lebih enak yang mana ya Kak Aris menurut Kak? Iya kan. Kalau Gimana menurut kondisi teknis jalannya kayak gimana? Kondisi jalannya yang ekstrim lah. ekstrim, terus kayak banyak Lubang. pasir gitu kan, banyak berpasir. bangunan belum jadi. Hah? Ada api gitu. Ekstrim itu. Itu jalanan di neraka gitu ya. Iya. Enggak, kalau misalkan kondisi jalan jelek, berkelok-kelok, berpasir tuh kayaknya bukan jalanan perkotaan ya. Itu lebih ke jalanan rally Dakar mungkin. Ya kan? Ya kan? Jadi kayaknya kalau tipe-tipe jalanan kayak gitu cocoknya bukan mobil FWD atau RWD, mobil off-road kayaknya kalau itu cocoknya ya. Jadi kalau untuk kondisi jalan ya saya pikir mobil-mobil sekarang pasti sudah sangat disesuaikan dengan kondisi jalan yang banyak digunakan di perkotaan gitu. Jadi FWD atau RWD kalau di kondisi jalanan di perkotaan cenderung cocok gitu maksudnya ya. Cuma keuntungannya balik lagi kalau kita pakai FWD itu kita lebih banyak dapat benefit ya, salah satunya adalah posisi kabin jadi lebih rata lantai ya kan. Mobil-mobil Honda itu rata-rata semuanya rata lantai. Terus pelipatan bangkunya juga lebih mudah gitu ya, jadi banyak mengakomodir kebutuhan konsumen, bisa dibikin lega, bisa dibikin untuk bawa barang yang panjang, untuk bawa barang yang tinggi gitu. Terus secara keluasan kabin juga lebih luas, lebih nyaman, irit bahan bakar, jadi lebih ke situ keuntungannya kalau FWD. Berarti kalau FWD tuh salah satu poin plusnya adalah yang lebih luas itu ya Kang? Betul, ya? Selain karena kan- dari tenaga ya? Iya gitu, karena kan ya sekarang mobil-mobil, apalagi kita mobil yang passenger oriented kan, Iya betul. mobil yang emang dipakai untuk konsumen gitu ya, Iya. bukan mobil beban atau mobil pick up Bukan gitu. truk besar. Nah gitu, jadi penggunaan FWD itu SIM B1. benar gitu. Jadi Oke, itu oke. lebih cocok karena benefitnya lebih akan dirasakan oleh konsumen gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong tenaga nih tadi dia nih. Jadi penasaran nih Kang ya. Kalau dari segi tenaga itu lebih baik RWD atau FWD? Atau ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing dari segi tenaga? Oke, kalau tadi kan dari segi kekuatan jalan nanjak ya. Kalau ini lebih ke tenaga. Kalau tenaga sebetulnya bukan dipengaruhi oleh penggerak, tapi dipengaruhi oleh kapasitas mesin. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kapasitas mesin lebih besar, misalkan mesin 1200 cc dengan mesin 1500 cc, tenaganya pasti lebih gede yang 1500 kan. Nah, 1500 sama 2000 pasti lebih gede yang 2000 cc kan tenaganya ya. Nah, cuma Honda sekarang banyak mengembangkan namanya teknologi turbo. Nah, pernah dengar nggak turbo? Jadi 1500 cc tapi pakai turbo. Jadi tenaganya bisa lebih besar daripada mesin yang 2000 cc, tetapi lebih hemat bahan bakar karena dia 1500 cc. Oh gitu. Yoi, keren kan? Baru tahu gua. Amazing banget ya. Amazing banget, Gitu. gila, oh my god, amazing banget loh. Buat Jadi itu kelebihannya Oh, mesin oke, turbonya oke, Honda oke, kayak oke, gitu. Honda ya. Apalagi ya, kalau front wheel drive itu ya intinya lebih ke itu sih benefitnya kita ya lebih banyak ya. Penggunaan front wheel drive, kemudian juga kabinnya lebih luas gitu kan. Terus ya memang rear wheel drive itu didesain dulunya gitu ya untuk mobil-mobil dengan beban yang cukup berat gitu seperti mobil pick up atau mobil truk gitu kan yang memang butuh dorongan yang lebih kuat gitu di penggerak roda belakangnya gitu. Dorongan lebih kuat tapi nggak memikirkan penggunaan bahan bakar. sama kenyamanan Iya, pengguna bukan juga kenyamanan nggak- penumpang kan, yang penting mobilnya nanjak lah. nanjak gitu. Habis bensin di atas ya udah. Oh, tambahan lagi, lupa tadi yang masalah nanjak itu sebetulnya bukan juga dipengaruhi selain roda belakang. Ada faktor lain loh yang bisa mempengaruhi orang tuh kuat nanjak atau enggak. Mobil ya, itu dipengaruhi oleh ada namanya traksi dan momentum. Oh, oke. Gitu. Jadi Apaan tuh? wah, apaan Bahasanya lagi? saya nggak tahu itu. Iya ya, jadi lebih ke fisika-fisikaan Iya. tadi. Ya, katanya tadi orang IPS gimana sih kan? Ini kalau saya nih. Iya, tapi saya kuliahnya jurusan teknik ya. Waduh, keren banget. Bisa ya? Keren banget. Bisa. Gitu. Jadi selain penggerak roda belakang yang bisa mempengaruhi juga mobil itu bisa kuat nanjak,
itu karena ada namanya traksi. Traksi itu adalah cengkraman ban ke aspal. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh kualitas ban. Oke. Jadi ibaratnya kalau bannya gundul, lu pakai rear wheel drive juga tetap akan selip karena nggak ada traksi gitu, karena nggak nempel bannya. Kedua, momentum. Jadi misalkan pas mau nanjak nih kita udah dari awal udah tahu nih momentumnya set gitu, jadi nanjaknya bisa lebih mantap. Gitu. Jadi harus bisa memperkirakan ya, gitu kayak gitu. Skill pengemudinya, iya, kan? iya, Kayak gitu. Harus punya skill. Iya, Ya kan? ngomong-ngomong skill nih. Ngomong-ngomong skill. Ada apa nih? Pernah dapat apa ya? Nggak tahu mitos sih, kayaknya ini urban story. Banyak tuh ada orang-orang yang sotoy atau gimana. Jadi dia tuh pernah bilang kalau FWD itu lebih cenderung bisa understeer. Oh, jadi understeer. Understeer. Oh, understeer. Understeer Ya. itu keadaan yang nggak oversteer. Gila. Wow. Informasi sekali penjelasannya. Dia tuh apa ya? Saat kecepatan tinggi susah dikendalikan. Belokin. Iya, benar tuh, Bang. Oh, gitu. Iya, ada dua kondisi berbelok sih, ada oversteer, ada understeer gitu ya. Oke, bener ya. Ya sebenarnya secara teori ini sih balik lagi ke teori. Secara teori memang mobil front wheel drive itu kan bebannya jadi di depan ya. Artinya dia selain menggerakkan, dia juga harus mengendalikan ban untuk bisa belok. Jadi sebetulnya secara teori dia bebannya lebih gede di depan. Jadi kalau dibilang understeer memang lebih understeer. Tapi mobil rear wheel drive juga ada potensi oversteer gitu. Jadi masing-masing itu punya kekurangan ya, sama seperti manusia ya, tidak ada yang sempurna, pasti semua punya kekurangan gitu kan. Berarti itu kondisional lah ya. Iya. Dan ibaratnya gini loh, kalau misalkan understeer dan oversteer itu kan dalam kondisi-kondisi mengemudi yang tidak normal lah ibaratnya. Misalkan lagi ngebut terus tiba-tiba belok tajam gitu kan. Kayaknya kondisi jalan di kita juga nggak yang gitu-gitu banget ya. Enggak sih, kita lebih berlubang sih. Iya, lebih ke situ gitu kan. Lubangnya banyak banget kayak gigi. Kayak contohnya misalkan kalau habis keluar tol tuh, biasanya kan suka ada jalanan yang belok muter gitu ya. Ya kan front wheel drive juga tetap aja bisa dibelokin ya kan. Jadi nggak yang kecepatan tinggi ya. Biasanya memang lagi enak banget tuh kecepatan tinggi. Iya kan tetap bisa belok kan, nggak yang tiba-tiba pas belokan muter gitu nggak bisa belok, nggak ada kan gitu kan. Jadi ya understeer dan oversteer dalam kondisi-kondisi yang tertentu lah. Tergantung pengemudi Tetap juga. tetap nyaman juga pada saat berbelok gitu. Tapi kalau sampai kejadian kayak gitu itu balikin lagi aja mobilnya mending ya. Iya berarti ada yang rusak sama setirnya, jadi nggak bisa belok gitu. Kayak gitu. Oke, tapi berarti sekarang kebanyakan tuh mobil Honda FWD ya Kang ya? Semua tipe untuk yang saat ini dipasarkan pakainya FWD. Oh, oke. Lo ada yang mau tanya lagi nggak? Tapi kayaknya sejauh ini walaupun Honda banyak FWD nggak pernah sih gue nemu kayak di thumbnail YouTube gitu kayak nggak kuat nanjak tuh jarang banget. Soalnya kemarin gue sempet lihat video tuh di TikTok. Boleh nyebut ini nggak? Platform boleh nggak? Di TikTok gitu dia karena nggak kuat, dia kayaknya tuh mobil roda belakang, penggerak ke belakang. Terus dia nggak kuat nanjak Kang. Terus akhirnya dia jalannya mundur. Iya. Lucu banget tuh Bapak Ahmad tuh harus lihat videonya. Mundur. Berarti mendingan FWD dong kalau kayak gitu kan? Karena Ya sama itu jadinya balik lagi ke skill pengemudi skill tadi. pengemudi, ya, tapi itu- Kalau skillnya jago ya front wheel drive ditanjakan aman-aman aja gitu. gitu. Nah, gini Kang, ini kayak pertanyaan terakhir nih Kang. Jadi saya kepikiran nih Kang, mau beli all new Honda BR-V. Wih, Wih, mantep banyak tuh. duit nih. Wow. Beliin satu saya Pak. Bang. Gila. Nah, dengar-dengar kan tadi ya, nggak di Kang Arif dong sih, banyak yang bilang tuh ya emang lebih kuat katanya RWD gitu kan buat nanjak. Sedangkan kan BR-V ini FWD dan mayoritas mobil Honda FWD nih katanya Kang. Gimana tuh Kang? Saya tuh pengennya mobilnya yang wah tenaganya langit, udah bisa Ke surga tadi ya. tipe orang yang berkeluarga, Ya. suka jalan-jalan. Kalau pilihannya all new BR-V itu cocok banget sebenarnya ya. Jadi mobil itu kan kalau all new BR-V bisa untuk dibawa sendiri enak, dibawa sama keluarga juga enak. Dan jangan takut nggak bisa nanjak karena mobil-mobil Honda itu mesinnya, teknologinya selalu memberikan tenaga paling besar di kelasnya.
Apalagi all new BRV, juga tenaganya dia. 121 PS, torsinya 145 Nm. Wah, itu fisika banget udah tuh berarti. tenaganya gede, torsinya gede. Kalau ditanjakan sih aman. Cetek Bebas lah, ya. cetek. Gitu. Tuh. Berarti jadi nih beli BRV-nya. Jadilah. Gua SPK dibeliin dulu nggak? gua. Nggak. Oke, gitu ya. Oke, iya, Udah, iya. saya pamit ya. Nih mau Belum ya, kemana belum nih? selesai ya? Mau kemana belum. sih? belum. Udah selesai. Nah, kayaknya sih udah sih pertanyaan ini temen gue udah nggak ngechat lagi. Kayaknya dia udah cukup jelas sama penjelasan Kang Arif sih. Jelas sih, jelas. Gue jadi Keren. jadi ngerti gitu. Terbuka ya, ngerti lah. FWD apa, RWD apa. Soalnya Iya, saya iya. selama ini Kang, FWD kirain forward. Oh, front ya, kirain forward. Saya tanya itu. Kirain merek asuransi. Sekarang ada yang tanya lagi nggak? Udah cukup. Kang Oke, Arif, Kang. thank you. Sip. Makasih banyak nih Kang. Udah ya, thank you Makasih ya. banyak ya Kang Arif. Nanti kalau yang ada infonya. apa-apa lagi WA aja ya. Siap, Siap. Kang. Kapan-kapan? Saya sering kesini Kang. Oke. Saya sambil Ini kesini. bisa nongkrong-nongkrong di sini? Boleh, sama kopi, Sambil ngopi-ngopi ya. kopi. Sering kok kita kesini. Iya. Paling enak emang. Siap. Nunggu di sini. Ntar kapan-kapan kita jalan-jalan lah Kang ya pakai mobil Honda ya Kang. Pakai Oke. mobil BRV saya baru. Wih, kayak banget. Oke, thank you ya Kang Thank you, Arif. guys. Dadah, hati-hati. Lo udah ngerti belum? Iya sih. Gara-gara penjelasan Kang Arif, gue jadi makin paham nih perbedaan FWD sama RWD. Itu karena faktor teknologi yang makin canggih sih emang. Nah, paham kan? Padahal sebelumnya gue yang gak ngerti. Iya. Malah jadi Cuma lo ini yang makin sotoy, ngerti. tapi ini sotoy. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kan ini pembahasan Iya, kita sekarang ini udah bermanfaat mencerahkan banget, elu, mencerahkan. juga mungkin bisa mencerahkan yang nonton episode Iya, hari iya, ini. iya, Gitu. Nah, kalau udah mencerahkan, berarti jadi beli BRV-nya. Jadi kayaknya nih gue. Jadi langsung SPK. SPK. Ini juga kita mau ngomongin pemenang. Yeay. Nah, untuk Sobat Honda, di bulan ini kita itu lagi ada promo Iya. dengan judul Share Your Share Your Redefine. Redefine. Jadi untuk Sobat Honda, Experience. Share Your Redefine Experience. Jadi untuk Sobat Honda yang udah beli all new Honda BRV dan City Hatchback itu kemarin sudah mendapatkan hadiah, dan ini adalah list pemenang yang udah berhasil mendapatkan rewards dari Honda. Bentuknya sporty, teknologinya oke, interiornya oke, tenaganya luar biasa. Wabarakatuh. Alasan saya memilih Honda BRV sebagai kendaraan pribadi keluarga saya karena di Honda BRV ini interiornya sudah mewah, konsumsi Memilih Honda City Hatchback, yang pertama nyaman saat berkendara, yang kedua bentuk lebih sporty, yang ketiga Honda City Hatchback RS yaitu aman, irit, dan bertenaga. Test drive Honda dulu baru tahu. Kenapa memilih Honda BRV, Kak Risma? Test drive dulu baru tahu. Oke, makasih kakak. Selamat menggunakan mobil BRV barunya. Saya memilih Honda BRV karena kenyamanan dan bentuknya lebih sporty. Masih belum percaya? Test drive Honda dulu baru tahu. Terima kasih. Kak, boleh sharing ke kita kenapa beli Honda City Hatchback RS? Alasan saya beli Honda City ini karena dari segi desainnya dia unik, elegan, dan dilihat itu lebih menarik gitu ya. Tahun 2022 akhirnya kita memutuskan untuk membeli Honda City Hatchback yang punya fitur baru, yaitu Honda Sensing. Nah, ini yang paling penting banget, terutama untuk istri saya yang nanti bakal pakai mobil ini. Dan dari sisi Jo, gimana mobilnya? Gimana? Kenapa milih BRV nih Pak? Jo, gimana mobilnya? Gimana? Kenapa milih BRV nih Pak? Hai, saya Risna, saya dari Pematang Siantar. Saya membeli mobil Honda City Hatchback tipe RS CVT dari Honda Arista Jalan Sisingamang, Raja Medan. Mobil ini memiliki... Apa kesan Bapak setelah memakai Honda City Hatchback RS ini, Pak? Ya, menurut saya Honda City Hatchback ini sangat nyaman dikendarai ya. Setelah saya merasakan test drive mobil all new BRV ini, saya merasakan mobil ini lincah, kabinnya luas. Bagaimana tanggapannya tentang Honda City Hatchback ini, Bang Salman? Beli City Hatchback, kabinnya lapang, dibawa nyaman, fiturnya sultan. Test drive dulu pasti. Oke, mantap. Makasih Bang Salman. Asal dari Madagaya, saya membeli all new City
saat ini saya membeli mobil merek Honda BRV. Sengaja saya beli karena udah lama saya memilah-milah. Saya Feby, anak dari Bapak Harmen. Ini adalah alasan saya mengapa memilih Honda City terbaru sebagai hadiah ulang tahun saya. Cara hidupinnya, injak kopling, pencet tombol, jalan deh. Gimana dek mobilnya rasanya? Terus kalau dari bandingannya tadi ekornya tadi gimana ya? Ya ini dia. Nih karena dia nyaman, terus tampilannya bagus, besar untuk keluarga saya, dan nyaman ketika saya membawanya. Itu udah ngomongin pemenang dan udah tahu informasi seputar FWD RWD. Kita bahas-bahas info lainnya di episode depan kali aja ya. Oke. Thank you ya Sobat Honda udah nonton kita. Jangan lupa saksikan RT Honda episode selanjutnya di hari Jumat minggu depan. Dadah.